Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak sekalian, kembali lagi kita belajar bersama, kita belajar bareng. Masih bersama dengan Pak Anang ya. Semoga anak tidak bosan dengan Bapak. Karena kita selalu berjumpa, terutama dalam mata pelajaran fikih. Kita berjumpa terus. Nah, baik, sebelum kita buka pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu ya. Karena kalau kita mau mengawali suatu kegiatan apapun, apalagi kegiatan yang positif, maka kita harus mengawali dengan berdoa, ya, supaya berkah itu. Baik, mari kita mengawali kegiatan belajar kita dengan baca doa mau belajar, ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa, apa yang kita pelajari bisa berkah ya, dan bisa kita amalkan, dan juga semoga dengan kita mengawali dengan doa Allah memberikan rahmat pada kita semua. Amin gitu ya. Yang sekalian, sebelum kita masuk ke materi, silakan anak-anak sekalian untuk mengisi absen ya. Silakan absen di WhatsApp group, tulis nama dan juga nomor urut absennya berapa ya, supaya Bapak punya data, punya laporan, punya rekapan, punya data ya. Kalau anak sekalian tuh hadir dalam pelajaran kesempatan hari ini gitu ya. Baik, pada kesempatan kali ini ya, seperti yang Bapak sudah jelaskan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita akan belajar, kita akan mempelajari, membahas perihal bersuci dari najis dan juga hadas itu ya sekalian. Baik, apa yang kita akan dapatkan dari kita mempelajari ini ya. Nanti kita, kalau kita sudah mempelajari ini, kita akan tahu bagaimana cara bersuci dari dari najis itu ya. Kita bisa bersuci dari najis seperti apa? Karena apa? Kalau kita mau beribadah itu harus dalam keadaan suci, bersih, suci pakaian, bagus suci badan ya. Jadi kita harus membersihkannya dengan cara bersuci gitu. Makanya kita belajar ini supaya ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah, bisa sah, bisa sempurna gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar apa aja nanti sekalian. Pertama kita melajari najis dulu ya. Pengertian najis itu apa. Kemudian kita juga akan pelajari dasar hukum atau dalil dari bersuci itu apa. Kemudian macam-macam najis dan juga contohnya seperti apa. Dan juga terakhir itu yang paling penting banget adalah apa namanya, cara bersuci itu yang penting ya. Itu gimana cara bersuci dari najis tersebut supaya ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Nah, gitu. Nah, anak sekalian, kita di sini pertama akan pelajari pengertian dari apa itu najis gitu kan sekalian. Mungkin Bapak bertanya pada anak sekalian, kalau anak sekalian mengetahui itu sebenarnya najis itu apa sih gitu. Najis itu apa sih gitu. Jadi pasti anak sekalian pernah apa, kayak kalau melihat apa ya, kayak kalau jilatan anjing itu pasti anak itu ngomong najis. Nah, terus apa sih najis itu? Nah, gitu kan, pasti bertanya najis itu apa sih Pak? Nah, gitu. Nah, di sini kita akan belajar itu. Pertama kita pelajari pengertian najis itu apa gitu ya. Nah, najis sendiri itu berasal dari bahasa Arab gitu ya, yaitu dari kata an-najisu, an-najisu ya, yang artinya itu kotor atau menjijikkan, tidak bersih dan tidak suka, atau tidak suci tidak baik. Baik itu yang bersifat hisiah maupun maknawiyah. Nah, gitu. Jadi secara istilah itu apa? Gini, istilah najis itu bisa diartikan dengan sekalian. Jadi suatu benda ya, yang mana itu mengotori pakaian kita atau badan kita, yang menyebabkan atau menghalangi sahnya ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kemudian najis itu adalah kotoran ya. Biasanya najis itu identik dengan kotoran. Nah, jadi najis itu adalah kotoran yang mana itu wajib dibersihkan oleh seorang apabila terkena olehnya gitu, supaya dia selalu dalam keadaan suci. Nah, gitu. Kemudian tadi Bapak menjelaskan kan teman sekalian, apa sih kalau najis itu berasal dari bahasa Arab kan, yaitu kotor menjadikan, baik yang bersifat hisia ataupun maknawiyah. Nah, pasti orang tanya, Pak, hisia dan maknawiyah itu apa sih Pak? Nah, gitu kan. Nah, kita Bapak akan menjelaskan itu. Nah,
Hisia itu apa? Hisia itu adalah najis yang terlihat, nampak gitu ya, nampak oleh mata dan juga oleh panca indera kita. Itu seperti jilatan anjing, kemudian kotoran apa ya sekarang, kotoran hewan, kemudian bisa juga dari air kencing untuk perempuan yang udah balik itu haid atau nifas. Nah itu kan itu bagian dari apa, najis yang bersifat hisiah atau nampak. Nah itu yang bersifat hisiah. Kemudian maknawi itu apa? Nah kalau yang najis maknawi itu apa? Itu najis yang menodai akidah, menodai agama atau kepercayaan kita. Itu bisa berupa syirik, kemudian kufur, itu bisa, kemudian juga apa namanya, murtad, atau murtad itu pindah ke keluar dari agama Islam. Nah itu juga termasuk ke najis. Nah mungkin kalau apa namanya, anak sekalian pasti ini deh apa, pernah 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 apa ya, mungkin memegang ada cicak ya, kotoran cicak itu kemudian dipegang. Nah itu sebenarnya itu juga termasuk najisnya sekalian. Jadi itu harus dibersihkan, dia harus dibersihkan supaya tidak menghalangi ibadah sholat kita gitu. Karena kan tadi kan najis itu apa, segala yang kotor tidak baik ya, itu yang terkena tubuh itu harus dibersihkan itu kan. Jadi kalau anak sekalian misal nanti ada kotoran cecak atau tikus itu kan dipegang, nah itu harus kita bersihkan gitu ya. Cara bersihnya seperti apa nanti bisa kita akan bahas gitu. Kemudian dasar hukum atau dalil dari perintah untuk bersuci itu apa sih Pak? Nah itu sendiri, kalau dalil sendiri itu ada di Quran surat, bisa anak-anak buka di ini deh, di bukunya yang sudah ada. Nah itu terdapat pada Quran surat Al-Mudassir ayat 4. Nah itu bunyinya wasiyabaka fatahhir. Nah artinya apa? Dan bersihkanlah pakaianmu. Nah kan diberitakan Allah nih, kita disuruh untuk bersihkan pakaian kita. Nah kemudian ada juga dalil lain nih, dalil di Quran surat potongan surat Al-Baqarah ayat 125. Itu bunyi ayatnya antahhira baitiya lit-taifina wal akifina warruka'is sujud. Nah kita baca bareng-bareng ya. Nanti silakan anak-anakku sekalian ikuti dari rumah masing-masing ya. Antahhira baitiya lit-taifina wal akifina warruka'is sujud. Sekali lagi, antahhira baitiya lit-taifina wal akifina warruka'is sujud. Nah itu artinya apa? Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Nah ini kan, ini udah dari Allah sendiri sudah memerintahkan kita untuk selalu bersih gitu ya. Karena kan ada juga pepatah Islam atau quotes ya, atau apa sih kata-kata ini, kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Nah ini juga nih ada ayat gitu, Allah selalu mencintai mencintai kebersihan. Makanya Allah menyuruh kita untuk selalu bersih, selalu bersuci gitu kan. Dari ayat ini juga artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud kan sekalian. Tadi apa sekalian? Pengertian tadi apa? Pengertian dari najis itu apa? Ya, saya ulangi. Najis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu. Ya, yang artinya itu kotor, menjijikkan, ya, itu juga suatu tidak bersih atau tidak suci, yang bersifat makna hisiah dan maknanya. Kalau secara istilah apa? Secara istilah itu najis diartikan suatu benda yang mana kalau menempel atau mengotori pakaian kita itu wajib untuk kita bersihkan supaya apa? Supaya bila kita diterima Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi najis ini yang menghalangi ibadah kita, sahnya ibadah kita. Jadi kita harus perhatikan itu ya sekalian. Nah kemudian apalagi ada juga najis itu ada banyak macam ya sekalian. Ada 3 jenis najis atau 3 macam najis, yaitu najis dari najis besar, sedang juga najis yang kecil. Najis besar itu apa? Najis yang besar itu kalau dari bahasa Arab itu disebut apa? Najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Kemudian kalau najis yang tengah sedang-sedang apa? Najis yang mutawassithah. Kalau yang ringan itu apa? Najis mukhaffaf. Nah gitu. Jadi harusnya kan kita ulangi bareng-bareng. Kalau najis yang besar itu apa? Yang berat itu apa? Najis mughalladhah. Kalau sedang-sedang itu najis mutawassithah. Kalau najis yang ringan itu apa? Najis mukhaffaf. Nah gitu. Jadi
najis itu sendiri ada 3 macam jenisnya kan, dari yang ringan, sedang, juga berat. Nah itu ada jenisnya ada sendiri dan juga cara bersihkannya ada sendiri kan. Jadi beda cara bersihkannya. Kita pertama dulu nih. Pertama kita membahas untuk najis mukhaffaf atau ringan. Ya. Apa? Najis mukhaffaf atau najis ringan gitu. Mukhaffaf itu adalah najis yang diringankan atau seperti najis yang tidak terlalu berat dan cara membersihkannya juga tidak terlalu berat atau mudah untuk membersihkannya gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air kencing atau pipisnya anak atau bayi laki-laki dan perempuan yang itu masih menyusui ibunya. Itu kalau dia pipis atau kencing itu masuk ke najis ringan. Jadi dia untuk membersihkannya tidak terlalu sulit ya sekalian. Cara membersihkan seperti apa? Itu kita cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Misal nanti ada anak yang punya adik kan yang masih menyusui ibunya. Apa namanya? Cara membersihkannya misal nih anak sekalian baju ini kena pipisnya adiknya, itu tinggal percikan air ke bagian yang kena najis itu, ya kena air pipisnya adik itu. Nanti tapi kalau ngasihnya airnya jangan terlalu sedikit, kalau bisa percikannya lebih banyak dibandingkan dengan airnya. Misal kencingnya itu bisa segini, kita harus kasih airnya lebih banyak, percikan lebih banyak supaya bisa lebih hilangnya lebih maksimal lagi, lebih sempurna gitu. Jadi yang pertama saya lihat apa tadi, najis mukhaffaf atau najis ringan. Itu apa contohnya? Air kencing atau air pipisnya anak yang masih menyusui ibunya, itu bersihkannya cuma dengan percikan air gitu guys. Kemudian yang kedua itu najis mutawassithah atau najis sedang di tengah-tengah ya. Itu najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffaf dan mughalladhah gitu. Dan najis ya ini najisnya seperti apa contohnya? Itu najis yang mana itu keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Kubul dan dubur itu apa? Yaitu kalau bahasa ini ya dari itulah ya. Kalau teman-teman atau anak-anak sekalian lagi pup atau buang air besar, nah itu termasuk ke najis mutawassithah. Itu apa? Yaitu mutawassithah, kemudian pokoknya identik dengan keluar dari dubur atau kubulnya manusia, itu termasuk ke najis sedang atau mutawassithah. Cara membersihkannya seperti apa? Cara membersihkannya itu dengan najis mutawassithah ini sendiri ada berjenis, maksudnya ada bagiannya gitu, najis ainiyah dan hukmiyah. Nah, najis ainiyah itu apa? Nah, najis adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Jadi najis ainiyah itu najis yang ainun, ainiyah kan berarti dari ainun, mata. Ainun kan mata. Nah, itu kalau najisnya terlihat dengan mata atau bisa dirasakan baunya dan sebagainya, itu masuk ke ainiyah ini. Kemudian najis hukmiyah, ada najis yang tidak tampak seperti bekas kencing, kemudian contoh saya ya seperti pokoknya yang bekas yang tidak nampak mata ataupun tidak tercium baunya, itu masuk ke hukmiyah. Itu cara contohnya seperti apa? Pertama, mazi itu yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan dengan ciri-ciri berwarna kuning, kemudian proses keluarnya disertai rasa syahwat. Syahwat itu apa? Kayak ya sekali nafsu lah gitu istilahnya, nafsu syahwat itu. Kemudian tanpa ada rasa kenikmatan, kemudian terjadi pada orang yang lebih telah balik nih. Jadi yang dia rasakan biasa orang atau anak yang masuk ke usia udah balik itu biasa merasakan ini. Kemudian lebih sering terjadi pada perempuan ya. Terkadang juga keluar tanpa disadari atau tidak disengaja. Kemudian ada juga air wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri berwarna campuran putih, keruh, dan kental. Kemudian keluar setelah buang air kecil, dalam kecapean setelah mengangkat barang berat, kemudian dialami oleh orang yang sudah atau belum balik. Jadi kalau untuk air wadi ini bisa dirasakan oleh orang yang sudah balik atau belum ya. Jadi cara membersihkannya seperti apa? Membersihkannya itu dengan cara dibilas dengan air ya, sehingga hilang semua sifat bau, warna, dan rupanya ya, gitu. Jadi untuk membersihkan najis sedang ini dia lebih tingkatnya lebih ditingkatkan dibandingkan dengan najis yang ringan tadi. Kalau ringan cuma percikan, nah kalau yang sedang ini dia harus bersihkan dengan baik, dengan dengan sungguh-sungguh. Sungguh maksudnya dengan air yang benar, bersihkan dengan benar sampai hilang. Misal kalau itu kotoran, harus hilang kotorannya, kemudian baunya harus hilang, udah nggak ada baunya, dan juga
warnanya udah hilang. Nah, itu sudah cara membersihkannya seperti itu ya anak sekalian. Yang kedua tadi apa anak sekalian? Najis mutawassithah atau najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffaf dan mughalladhah. Kemudian najis mukhaffaf sendiri itu, mutawassithah itu sendiri ada dua, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu kalau tampak oleh mata terlihat, kalau yang hukmiyah itu yang tidak tampak, okay? Seperti bekas kencing kalau untuk yang tidak tampak itu. Kemudian kita belajar yang terakhir, yaitu macam-macamnya itu najis mughalladhah. Nah, najis yang berat ini, berat, jadi cara membersihkannya harus lebih maksimal atau lebih sempurna lagi dibandingkan dengan yang pertama dan kedua tadi. Okay? Mughalladhah adalah najis yang terberat atau diperberat seperti jilatan anjing dan juga babi. Okay? Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang. Okay? Jadi pokoknya kalau misal anak-anak sekalian tuh di jalan ketemu tiba-tiba kok dijilat oleh anjing, nah itu masuk ke najis mughalladhah anak sekalian. Jadi bersihkannya nggak boleh dengan percik ataupun dengan tadi dengan mutawassithah tadi, cuman ya bersihkan itu aja, yang beda ya. Jadi itu mughalladhah ini bersihkannya lebih maksimal atau lebih sempurna lagi. Itu cara membersihkannya seperti apa? Itu lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu. Misal ada air liurnya ya, berarti kita harus bersihkan sampai itu udah hilang sifatnya, udah hilang kotorannya, udah bersih. Kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali. Nah, dan salah satunya itu dicampur dengan debu atau pasir yang itu suci atau tidak tercampur dengan kotoran ya. Jadi kalau debunya itu ada kotoran ayam atau itu nggak boleh. Jadi harus nyari yang debu atau tanah yang itu memang bersih murni. Itu buat salah satu kan tadi dengan 7 kali air, dan salah satunya dengan dicampur dengan debu gitu. Jadi nanti kalau bisa campur debu itu bisa di terakhir, awal, ataupun bisa tengah-tengah gitu. Tapi kalau bagusnya di akhir kan sekarang. Jadi kan pertama kita pakai yang bersihkan pakai air dulu sama 6 kali dan banyak 6 kali, yang ketujuh baru kita campur supaya bersihnya lebih baik lagi, sempurna lagi ya. Jadi sekalian yang hari kita pelajari ini ya, dari pengertian, kemudian dalil, kemudian macam-macam contoh dan juga cara membersihkannya ya. Jadi ya sekalian, Bapak mengingatkan kembali ya. Jadi terkait najis ini kita harus selalu perhatikan ya sekalian, karena kan kalau kita tidak memperhatikan ini sangat fatal, terutama untuk kita ya, kalau ibadah kita dengan keadaan najis itu kita ibadahnya nggak sah ya. Jadi sayang kalau kita udah ibadah tapi nggak sah kan, yo gimana gitu ya. Jadi kurang sah gitu lah, kurang puas gitu. Jadi kita harus kita harus memperhatikan ini ya. Jadi kalau misal walaupun itu hal kecil, misal adik-adik kita punya adik itu dia pipis, itu kita harus cepat membersihkan percikan. Kemudian kalau ternyata kita habis pop atau buang air besar, kita harus membersihkannya biar sampai bersih. Kemudian kalau kita ternyata ada dijilat anjing, itu kan masuk mughalladhah, kita harus membersihkannya dengan apa? Dengan 7 kali air dan 7 kali bilasan air, dan yang terakhir itu dicampur dengan debu gitu, okay? Dan sekalian kita mempelajari tadi ini, silakan diterapkan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bapak minta maaf kalau ternyata waktu kita terbatas nih, kita hanya ini boleh Bapak sampaikan karena kita terbatasan waktu. Jadi kita cukupkan dulu, nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar lanjutan dari ini. Kan kita tadi belajar najis tuh, kan materi pokok kita najis dan juga bersih dari najis dan juga hadas. Yang hadas kan belum. Nah, hadas nanti kita akan belajar setelah ini atau minggu depan gitu ya. Kita akan belajar tentang hadas. Kita najis cukup di ini, mulai dari pengertian, dalil dan sebagainya tadi. Silakan anak-anak sekalian juga pelajari lagi di rumah. Dan Bapak mempunyai tugas anak-anak sekalian ya. Bapak mempunyai tugas anak-anak sekalian. Silahkan anak sekalian cari contoh ya. Cari contoh dari macam-macam jenis, macam-macam najis tadi, kan ada mukhaffaf, mutawassithah dan mughalladhah. Nyari masing-masing satu contoh ya. Maksudnya cari satu contoh dari najis itu contohnya apa, kemudian ditulis ya, silakan di foto dan kirim ke WhatsApp group untuk nanti nilai tugas anak sekalian gitu ya. Jelas ya. Tugasnya apa? Tugasnya nyari contoh dari jenis najis mutawassithah dan mukhaffaf. Cari contohnya apa, tulis dan di foto kirim ke Bapak ya. Jika sekalian dapat Bapak sampaikan,
Semoga apa yang kita belajar ini mendapat keberkahan dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin dari Bapak sekian, mari kita akhiri, kita tutup pelajaran pada kesempatan. Oh iya, lupa. Dan untuk pengumpulannya ini ya. Jadi 1 hari sebelum pertemuan berikutnya itu anak sudah ngumpulin ya. Jadi ini kan kita hari Kamis. Nah, nanti sebelum hari Kamis, hari Rabunya harus sudah kirim ke Bapak ya tugasnya itu. Ya, itu ya, jelas ya. Jadi demikian yang Bapak sampaikan. Bapak ingatkan sekali lagi, silakan tetap semangat dalam belajar. Walaupun kita belajar daring, tapi tetap harus semangat ya, supaya apa yang kita inginkan itu maksimal. Kita kan anak pasti pengen dapatkan hasil ujian yang bagus, ya silakan belajar dengan maksimal, semangat gitu ya. Dan jangan lupa juga terapkan apa yang kita pelajari tadi. Kalau kita harus perhatikan najis dan sebagainya supaya ibadah kita bisa sempurna. Dan juga tetap Bapak ingatkan lagi, jaga 3M, terapkan 3M, karena ini kita dalam keadaan pandemi. Supaya kita terhindar dari penyakit sakit dan sebagainya, kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Oke? Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang dari Bapak, bila ada kurang maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.